Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa semua? Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan memperagakan praktek percobaan Faraday. Percobaan Faraday menggunakan beberapa peralatan. Yang pertama, basic meter. Ini alat basic meter nanti kita gunakan sebagai pengganti galvanometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus yang sangat kecil. Jadi dengan arus yang sangat kecil kita bisa mendeteksi dengan alat namanya galvanometer. Yang kedua, kita menggunakan 3 buah kumparan dari lilitan yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama ini lilitan 250 lilitan, jadi kumparannya 250 lilitan. Yang kedua 500 lilitan, dan yang ketiga 1000 lilitan. Apa tujuannya? Untuk membedakan apa pengaruh jumlah lilitan terhadap besarnya kuat arus yang dihasilkan. Alat yang ketiga, kita pakai magnet batang, dengan yang merah adalah kutub utara dan yang hitam adalah kutub selatan. Dan alat yang keempat adalah kabel penghubung. Baiklah, mari kita ikuti jalannya percobaan pada kali ini. Langkah percobaan yang pertama, kita hubungkan kabel merah nanti sebagai kutub positif. Yang hitam kita tempatkan di sini, ini adalah titik nolnya. Setelah itu kita nanti akan mengambil kumparan yang pertama. Ini kumparannya 250 lilitan. Kita hubungkan. Inilah rangkaian yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masukkan kutub utara magnet ke dalam kumparan. Kita masukkan posisi dalam keadaan diam. Ternyata jarum galvanometer tidak bergerak. Ketika magnet saya tarik, ini saya tarik, nah ada yang bergerak jarumnya. Nah, jadi ketika masuk, jarum galvanometer menyimpang ke kanan. Ketika keluar, menyimpang ke kiri. Saya ulangi, ketika masuk menyimpang ke kanan, ketika keluar menyimpang ke kiri. Nah, saya gerakan keluar masuk, jadi jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Semakin cepat gerakannya, maka semakin pula penyimpangannya. Semakin cepat pula gerakan penyimpangan jarum galvanometer. Ini menunjukkan bahwa kecepatan gerak mempengaruhi besarnya kuat arus. Jadi kecepatan gerak mempengaruhi besarnya kuat arus. Ini percobaan pertama. Yang kedua, nah ini untuk yang 500 lilitan, kita masukkan kutub utara pada kumparan. Nah, kita lihat penyimpangannya lebih besar daripada yang 250 tadi. Ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya lilitan maka penyimpangannya semakin besar, menunjukkan bahwa semakin banyak lilitan kuat arusnya makin besar. Kita gerakan makin cepat. Ketika kutub utara masuk menyimpang ke kanan, kutub utara kita tarik keluar menyimpang ke kiri. Jadi kutub utara kita masukkan menyimpang ke kanan, kutub utara kita tarik menyimpang ke kiri. Nah, ini untuk yang 500 lilitan. Selanjutnya yang ketiga akan kita coba dengan yang 1000 lilitan, semakin banyak jumlah lilitannya. Nah, ini yang ketiga sebesar 1000 lilitan, kita rangkaikan seperti tadi. Jadi kita masukkan kutub utara, kita gerakan masuk. Nah, ini penyimpangannya semakin besar, lebih besar daripada yang 500 tadi. Jadi
dari sini dapat kita simpulkan, yang pertama, besarnya kuat arus yang dihasilkan dari induksi elektromagnet pertama bergantung pada jumlah kumparan. Semakin besar jumlah kumparannya, maka GGL induksinya semakin besar, sehingga kuat arusnya juga makin besar. Yang kedua, kecepatan gerak. Nah, ini kita percepat lagi. Nah, semakin cepat gerakannya, maka GGL induksinya juga semakin besar, berarti kuat arusnya juga makin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet yang ada di sini. Semakin besar kuat medan magnetnya, maka besarnya GGL induksi juga makin besar. Berdasarkan percobaan di atas dapat kita jelaskan, menurut Faraday, ketika magnet diam di dalam kumparan, tidak timbul perubahan garis-garis gaya medan magnet, sehingga pada kedua ujung kumparan tidak timbul GGL induksi. Nah, ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, pada magnet timbul perubahan garis-garis gaya medan magnet yang dinamakan flux magnet. Karena adanya perubahan flux magnet, maka pada kedua ujung kumparan timbul GGL induksi, yaitu beda potensial yang ditimbulkan akibat perubahan garis-garis gaya medan magnet. Karena adanya GGL induksi, maka timbul beda potensial. Karena adanya beda potensial, maka timbul arus yang dinamakan arus induksi. Ini dapat dibuktikan dengan jarum galvanometer bergerak. Nah, inilah penjelasan singkat yang disampaikan oleh Faraday. Nah, besarnya GGL induksi yang ditimbulkan oleh perubahan garis gaya magnet ini dinamakan induksi elektromagnet. Yang besarnya bergantung pada 3 faktor. Yang pertama, jumlah lilitan. Semakin banyak jumlah lilitannya, maka GGL induksi yang ditimbulkan juga semakin besar. Yang kedua, kecepatan gerak. Semakin cepat gerak, maka perubahan fluxnya makin besar, maka GGL induksi yang timbul juga semakin besar. Yang ketiga, kekuatan magnet yang digunakan. Nah, dari alat inilah nanti akan timbul alat namanya pembangkit tenaga listrik, seperti generator, mesin diesel, dan sebagainya. Demikian untuk pertemuan kali ini, sehingga anak-anak diharapkan dapat menerapkan materi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.